Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berjumpa dalam podcast Emana. Kita bersama-sama akan bersekutu, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Untuk hari ini, yang akan membagikan firman Tuhan kepada kita adalah Saudara Irfan. Halo Saudara Irfan, selamat bergabung kembali. Amin. Ya, halo, puji Tuhan. Sedang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana hari ini. Amin. Terima kasih Saudara Irfan atas waktunya. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam porsi persekutuan kita hari ini, saya ingin menyampaikan porsi pembacaan kita, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 9. Ya. Jadi persekutuan kita hari ini diambil dari sana. Kemudian dari bagian ini kita akan membahas satu topik, yaitu memberi dengan sukacita. Amin. Kita langsung saja, saya akan bacakan satu ayat bagi kita, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sana dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan Saudara Irfan membantu kita melihat kaitan antara ayat ini dengan judul persekutuan kita hari ini. Silakan Saudara Irfan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi sangat baik sekali ya tadi judul maupun ayat yang dibaca ya. Jadi ketika membaca ayat ini, kemudian melihat judul ini, maka kita perlu sadar ya bahwa perkara ini adalah perkara yang perlu kita alami ya, perlu kita terapkan sebagai kaum beriman, seorang yang telah percaya kepada Tuhan. Ya, kita perlu memberi dengan sukacita. Seperti yang kita tahu, kalau yang namanya memberi berarti ada sesuatu yang perlu kita keluarkan, yang kita miliki, kita lalu bagikan ke orang, kita berikan ke orang. Inilah memberi ya. Jadi bisa dikatakan secara umum ketika manusia memberi sesuatu, maka mereka biasanya punya satu pengharapan ya, punya satu, karena saya beri kamu ini, kadang-kadang punya pandangan, saya mau supaya kamu juga nanti beri saya ini ya. Jadi ada hubungan timbal balik. Namun juga ada yang memberi dengan terpaksa ya. Dia minta-minta terus, ya udah deh saya kasih gitu misalnya. Jadi memberi dengan terpaksa. Karena kekurangan sesuatu, maka dia memberi dengan paksaan, dengan tidak sukacita. Namun ya puji Tuhan ya, hari ini moga kita bukan menjadi orang yang memberi dengan hanya mengharapkan sesuatu timbal balik atau memberi dengan terpaksa, tapi kita mau belajar memberi dengan sukacita ya. Jadi orang Kristen mereka memberi dengan sukacita. Dan di dalam potongan ayat ini 2 Korintus pasal 9 ini sangat menarik ya. Perkara memberi, Alkitab mewahyukan ya sebelumnya, yaitu sebenarnya memberi itu sama dengan kita menabur ya. Kalau kita memberi banyak, ya kita akan menuai dengan banyak ya. Kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Menabur banyak, akan menuai banyak. Jadi yang menarik dari orang Kristen adalah ketika dia memberi dengan sukacita. Walaupun seolah-olah kehilangan sesuatu, namun kita sebagai orang Kristen tahu ya bahwa ketika kita memberi, ya Allah akan memberi lagi ya. Jadi ini adalah perkara
Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mendapatkan. Sama seperti semakin banyak kita menabur, maka semakin banyak juga benih yang akan bisa terus bertumbuh ya. Jadi moga melalui persekutuan kita hari ini kita bisa sadar kita perlu menjadi orang yang bisa memberi dengan sukacita ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan. Saya ingin membacakan kutipan dari renungan singkat di sini untuk menguatkan apa yang disampaikan Saudara Irfan tadi. Di sini dikatakan bahwa setelah beberapa tahun, banyak orang-orang muda di antara kita akan memiliki gelar sarjana. Kita percaya bahwa di bawah berkat kedaulatan Tuhan, banyak di antara mereka akan memiliki pekerjaan yang baik. Pada saat itu Anda perlu ingat bahwa Anda belajar bukan untuk kekhawatiran, melainkan untuk menunaikan tugas Anda. Sebab itu, kekayaan yang Anda peroleh tidak seyogyanya Anda gunakan untuk kekhawatiran Anda, melainkan untuk tugas Anda. Tugas Anda ialah memberi, mengumpulkan harta di surga. Belajarlah memberi dan mengumpulkan harta di surga. Amin. Pindahkanlah harta Anda dari bumi ke surga. Dengan demikian Anda akan menjadi hartawan di surga. Sebagai pelajar atau mahasiswa, tugas Anda hari ini ialah belajar dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi ingat, janganlah berambisi menjadi seorang hartawan di dunia. Sebaliknya, jadilah seorang pemberi yang baik menurut hayat dan sifat Bapa Surgawi Anda. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh sedih dalam memberi. Kita tidak boleh memberi karena terpaksa. Kita juga tidak seharusnya memberi jika kita merasa bahwa memberi itu merupakan suatu malapetaka. Dalam pemikiran beberapa orang, memberi harta benda itu sama dengan menderita suatu malapetaka. Ketika kita memberi, tidak boleh seperti itu. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dalam pemberian kita harus penuh dengan sukacita, senang dan riang gembira. Tuhan menganggap pemberian yang murah hati ini bukan hanya sebagai satu kasih karunia, melainkan juga sebagai kebenaran. Puji Tuhan ya. Kita sekali lagi mendengarkan Saudara Irfan, mendengarkan pandangan Saudara Irfan, bagaimana atau apa hubungan ya antara kutipan ini dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Silahkan Saudara Irfan. Amin. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya sangat setuju ya dengan kutipan-kutipan yang tadi sudah dibacakan ya. Khususnya perkataan bahwa dalam pemberian kita harus penuh dengan sukacita, senang, riang gembira ya. Dikatakan Tuhan menganggap pemberian yang murah hati itu bukan hanya sebagai satu kasih karunia, melainkan juga sebagai kebenaran. Jadi kebenaran dari orang Kristen adalah semakin dia banyak memberi, dia semakin banyak mendapatkan. Dan untuk hal itu dia memberi dengan sukacita ya, tidak hanya istilahnya mencari yang di luaran begitu ya. Nah, ketika bicara mengenai perkara memberi ini, saya ingat di Lukas pasal 6 ayat 38 ya. Di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ripaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi dari ayat ini kita tahu ya, ketika kita memberi dengan sukacita, ya tentu kita akan menerima ya juga dengan sesuatu yang kita bersukacita ya. Jadi beri maka kita akan diberi. Dan Alkitab memberitahu begitu kita belajar, berlatih, memberi ya dengan murah hati ya, dikatakan takaran yang baik ini dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar ya, dan dicurahkan ke dalam ripaan kita. Jadi ya puji Tuhan ya untuk perkara ini. Kiranya hari demi hari kita mau terus terbuka kepadanya, kita mau memberi dengan sukacita ya. Kita bisa menuai juga kelak dengan sukacita ya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Dari persekutuan yang disampaikan tadi, saya menggarisbawahi ada 2 poin penting ya yang disampaikan saudara kita. Bagaimana ya kita bisa menjadi seorang yang memberi dengan sukacita ya. Nah, di dalam renungan sendiri tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi seorang pemberi yang baik menurut hayat dan sifat Bapa Surgawi. Jadi puji Tuhan saudara-saudari, kita tahu bahwa di dalam kita ada hayat Allah, dan hayat ini adalah hayat yang suka memberi. Jadi kita memberi adalah berdasarkan hayat ini di dalam kita. Atau dengan kata lain, ya kita memberi karena ada satu hayat di dalam kita yang mendorong dan menggerakkan kita, sehingga kita juga bisa memberi. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan adalah berkaitan dengan janji Allah ya, bahwa memberi ini adalah sama dengan menabur ya. Nah, ini beda dengan kita mengharapkan timbal balik ya. Kalau kita mengharapkan timbal balik, kita memberi dengan harapan orang akan membalas ya. Tetapi di sini janji Allah adalah ketika kita memberi maka Allah sendiri ya yang akan memberikan kepada kita, atau Allah sendiri yang akan menggantikan kepada kita ya. Jadi semoga pelajaran ini juga boleh menjadi hal yang praktis ya di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Mungkin demikian. Selanjutnya kita akan menutup persekutuan kita. Sekali lagi saya minta saudara Irfan bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu mengajar kami bagaimana kami bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Amin. Jangan biarkan kami memberi dengan maksud tertentu yang negatif. Oh Tuhan, memberi dengan tidak bersukacita. Ya. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang ada di sini, para pendengar podcast Emana. Tuhan, hati kami menjadi orang yang menjadi berkat. Oh Tuhan, bagi orang sekitar kami, mereka melihat Dikau, mereka bisa mendapatkan Dikau. Amin. Oh Tuhan Yesus, sungguh berkatilah. Oh kami ini Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, mendapatkan, menabur, oh juga menuai dengan baik. Amin. Oh Kau rahmati kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara Irfan atas waktunya, atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Juga bagi saudara-saudari, kiranya firman ini kembali menyegarkan kita, juga kembali membawa kita memasuki satu latihan ya dalam penghidupan Kristiani kita, yaitu kita menjadi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, persekutuan kita sampai di sini. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan